Oke guys, chapter 10. Pada chapter 10 ini kita bahas tentang trigger di PostgreSQL. Oke, trigger merupakan salah satu bagaimana sih kita menggunakan execute-nya atau membuat otomatis running untuk perintah secara lebih ke spesifikasi. Contoh perintahnya seperti insert, update, delete, ataupun truncate statement. Jadi di sini bagaimana sih kita menghandle suatu performa table. Di trigger ini kita bisa relasikan dua table sekaligus ataupun tiga. Jadi kita merelasikan kondisi bisa lebih dari satu table untuk relasinya, terus perintahnya, query-nya, dan lain sebagainya. Di trigger itu ada dua tipe, itu row level trigger sama statement level trigger. Jadi di row level trigger ini triggernya itu bagaimana kita menghandle memanggil functionnya trigger seperti for each row-nya. Terus untuk memodifikasi sebuah perintah. Contohnya seperti ini. Bagaimana kita mengupdate 100 row-nya di table, terus di update trigger ini kita memanggil 100-nya gitu, contoh update row-nya. Terus di statement level trigger itu ada for each statement. Di sini bagaimana kita memanggil trigger hanya functionnya untuk statementnya nih. Oke. Terus bagaimana sih kita membuat sebuah trigger baru? Oke, untuk create-nya trigger barunya ini. Oke. Contohnya kita mau penggunaan insert, update, delete, ataupun statementnya lain di trigger dan bagaimana kita untuk memodifikasi suatu trigger sesuai dengan apa sih yang kita butuhkan atau sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini contoh trigger pertama itu dialih dengan create ya, terus nama trigger apa sih perintah yang akan dipakainya selanjutnya seperti before, after, insert dan lainnya ataupun apa gitu sesuai dengan keinginan kita. Terus dari table apa? Oke, on table from apa sih referensi table? Jadi di trigger itu referensinya bisa lebih dari satu table. Oke, ini contohnya. Terus for age-nya row statement, terus bisa jika kita tambahkan when untuk conditionnya, terus function name-nya, terus kita bisa tambahkan where untuk event-nya apa sih. Event-nya itu seperti insert, update, delete, truncate, dan lainnya seperti keinginan kita. Oke, jadi trigger itu powerful dan gampang dipakai. Dan rata-rata database sekarang sudah menggunakan untuk logic trigger semuanya. Oke, ini contohnya. Oke, jadi di sini bagaimana kita untuk handlingnya trigger seperti before, after, insert seperti ini. Terus eventnya apa sih yang akan dipakai? Di eventnya itu seperti insert, update, delete, terus di sini ada row level, ada statement level. Ini yang tadi, jadi kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita dalam penggunaan pemanfaatan trigger di PostgreSQL. Oke, ini contoh pertama. Oke, bagaimana sih kita meng-create baru trigger? Jadi, pertama kita buat
untuk contoh yang saya pakai dua table seperti biasa. Saya buat namanya create table item, ada item ID, integer, primary key, not null, terus ada description-nya varchar, not null, terus cache press sama cell press ini seperti waktu capture 2. Terus kita tambahkan untuk create table-nya itu kasih nama item historis. Oke, di item historis itu ada item ID, ada description, ada cost price, ada sell price. Oke, untuk item ID-nya ini yang sudah kita buat. Terus di sini untuk pertama sekali creating trigger ini, di sini triggernya saya desain bagaimana kalau saya input di item otomatis nanti akan ke input ke item historis. Jadi satu input bisa langsung ke dua table sekaligus. Oke, di sini saya buat create or replace function public item historis. Return-nya itu kita pakai trigger as ini untuk deklarasikan ke body. BG-nya jika if top insert then maka ini saya pakai perintah insertnya. Insert into item historis yang kita buat tadi ini untuk return fn-nya ini. Terus ini kan untuk perintah function public triggernya. Terus ini untuk perintah create triggernya yang kita pakai. Jadi create triggernya ini saya beri nama item historis after insert. Jadi kalau sudah insert dia akan masuk ya. Dia ngambil dari public item. Nanti dia akan merelasikan ke table item historis yang tadi kita create. Oke. Jadi logiknya seandainya saya insert data A, otomatis ke item historis dia akan masuk ke datanya A juga. Oke, di item insert A, item historis akan masuk datanya A. Oke. Ini contohnya. Jadi kalau sudah selesai, ini saya select bintang from item, nanti dia akan contohnya di item itu saya insert spread 32 cost terus selnya 35, otomatis di item historis akan masuk spread 32 35. Oke, berikut ini contoh sederhana trigger. Anda bisa untuk kembangkan yang lainnya. Anda bisa modif. Terus di trigger ini kita bisa untuk hapus. Bagaimana sih kita untuk menghapus trigger? Kita bisa menggunakan perintah drop trigger. Oke, ini standarnya berarti drop trigger, nama trigger dari tabel apa. Di sini tabelnya saya buat drop trigger, trigger item historis di table item historis. Oke, ini terus tugasnya. Oke, saya buat table supplier. Oke, terus satu lagi saya buat tabel namanya update supplier. Oke, di tabel supplier itu ada ID sub, name, address, phone, description. Di update supplier itu ada ID sub, address all, address new, phone all, sama phone news. Jika saya update data supplier, otomatis data lama akan masuk ke data update supplier. Contohnya seperti ini. Saya insert data di supplier 100 untuk ID suppliernya, namanya saya full, terus alamatnya Tanjung Pinang, phone-nya 08123, deskripsinya supplier. Ini kalau saya insert otomatis masuk ke tabel supplier. Terus saya di tabel supplier ini saya buat perintah update. Jadi saya isi datanya 100, saya full bottom. Ini alamatnya udah baru, terus teleponnya baru, keterangannya baru. Setelah saya update, kalau kita buat triggernya, otomatis di update supplier ini akan masuk data. Contohnya 100, oke, kodenya ini alamat lama yang Tanjung Pinang ini akan masuk ke all, terus alamat baru yang saya update akan masuk ke alamat baru, sementara nomor telepon sama. Oke, ini tugasnya. Silahkan kerjakan. Thank you for watching.